Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknik pembelajaran matematika. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama anggota kelompok yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu Habib Al-Ghifari Nasution sebagai pemateri pertama, Putri Amanda sebagai pemateri kedua, dan Putri Anggraini sebagai pemateri ketiga. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Asrul MSI dan Ibu Raudia Rizky Ritonga MPD, yang telah mempercayakan tugasnya kepada kami. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Selamat menyaksikan ya teman-teman semuanya. Apa itu teknik pembelajaran? Menurut Knowles, dalam buku Suprihatiningrum tahun 2013, halaman 158, teknik pembelajaran yaitu langkah-langkah yang digunakan yang ditempuh oleh guru selama pembelajaran dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran. Menurut Majid tahun 2014, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Nah, yang selanjutnya ada macam-macam teknik pembelajaran matematika. Teknik pembelajaran matematika yang pertama yaitu teknik pembelajaran secara langsung, yang kedua teknik pembelajaran secara kontekstual, yang ketiga teknik pembelajaran secara kooperatif, yang keempat teknik pembelajaran secara problem solving, dan yang kelima yaitu teknik pembelajaran secara inovatif. Nah, yang pertama itu teknik pembelajaran secara langsung. Menurut Fatur Rahman tahun 2015 halaman 167. Teknik pembelajaran langsung adalah suatu teknik yang dapat membentuk peserta didik untuk mempelajari serta menguasai keterampilan dasar dan mendapatkan sebuah informasi selangkah demi selangkah. Sudrajat dalam Fatur Rahman tahun 2015 pada halaman 176 sampai 179 menyatakan bahwa model pembelajaran langsung memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai berikut. Yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihannya yang pertama dapat diterapkan dalam kelas besar maupun yang kecil secara efektif. Yang kedua, demonstrasi dapat juga memberi peserta didik sebuah tantangan untuk bisa membedakan teori yang seharusnya terjadi serta observasi atau kenyataan yang dilihat. Yang ketiga, demonstrasi memungkinkan peserta didik untuk berkonsentrasi pada hasil guru, bukan teknik dalam menghasilkannya. Yang keempat, cara yang cukup efektif untuk mengajarkan informasi serta pengetahuan yang faktual secara terstruktur. Nah, yang kedua itu kekurangan. Kekurangannya yang pertama, sulit untuk mengatasi dalam perbedaan seperti hal kemampuan, kemudian pengetahuan awal, tingkat pembelajaran, serta pemahaman maupun gaya belajar, atau ketertarikan terhadap peserta didik. Yang kedua, sangat bergantung pada gaya komunikasi guru. Demonstrasi sangatlah bergantung pada keterampilan pengamatan peserta didik. Yang ketiga yaitu model pembelajaran langsung ini sangatlah tergantung pada komunikasi guru. Komunikator yang sangat buruk cenderung menghasilkan proses pembelajaran yang buruk pula, serta model ini membatasi kesempatan guru untuk memberi penampilan yang banyak, perilaku komunikasi positif. Nah, yang kedua itu teknik pembelajaran secara kontekstual atau contextual teaching learning. Definisi pembelajaran kontekstual menurut Johnson tahun 2002 adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat makna di dalam akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadilan pribadi, sosial, dan budaya mereka. Ada juga karakteristik dari teknik pembelajaran secara kontekstual. Yang pertama, learning in real life setting. Kedua, meaningful learning. Yang ketiga, learning by doing. Yang keempat, learning to know each other deeply. Yang kelima, learning to ask, to inquiry, to work together. Yang keenam, learning as an enjoy activity. Nah, terdapat 7 prinsip dalam pengembangan pembelajar kontekstual sebagaimana dinyatakan oleh Hamruni pada tahun 2012, yaitu yang pertama, konstruktivisme, yang kedua, menemukan atau inquiry, yang ketiga, bertanya atau questioning, yang keempat, masyarakat belajar atau learning community, yang kelima, pemodelan atau modeling, keenam, refleksi atau reflection, yang ketujuh, penilaian autentik,
autentik atau authentic assessment, pembelajaran kontekstual atau biasa disingkat dengan CTL merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara pembelajaran dengan dunia kehidupan nyata, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran kontekstual, tugas guru adalah memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik dengan menyediakan berbagai saran dan sumber belajar yang memadai. Guru bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran yang berupa hafalan, tetapi mengatur lingkungan dan strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif yang saya ucapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, teknik pembelajaran secara kooperatif. Beberapa para ahli yang mengemukakan pendapat diantaranya yaitu Bern dan Erikson tahun 2001 halaman 5. Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Ada pula Slapin mengemukakan 3 konsep yang menjadi karakter dalam pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok di mana keberhasilan kelompok didasarkan pada penampilan individu dalam menciptakan hubungan antarpersonal, saling mendukung, membantu, dan saling peduli. Yang kedua, pertanggungjawaban individu, tergantung pada pembelajaran individu dari semua anggota. Yang ketiga, kesempatan yang sama untuk berhasil. Nah, metode scoring yang digunakan mencakup nilai perkembangan, peningkatan prestasi yang diperoleh siswa terlebih dahulu. Dengan demikian, siswa dengan prestasi rendah, sedang, dan tinggi sama-sama memperoleh kesempatan untuk berhasil. Nah, berikut adalah teknik pembelajaran problem solving. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teknik pembelajaran problem solving. Problem solving adalah suatu metode berpikir, sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Problem solving atau pemecahan masalah ini juga dikenal brainstorming, di mana proses pembelajaran yang merangsang berpikir dan menggunakan wawasan tanpa melihat kualitas pendapat yang disampaikan oleh siswa. Guru disarankan tidak berorientasi pada metode tersebut, akan tetapi guru hanya melihat jalan pikiran yang disampaikan oleh siswa. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan keunggulan pembelajaran problem solving. Nah, sebelum itu tertera di dalam PowerPoint yang telah dipaparkan ini adalah beberapa pengertian daripada problem solving menurut para ahli. Di sini mungkin Ananda sekalian bisa melihatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan daripada pembelajaran problem solving ini. Yang pertama itu keunggulannya ialah metode ini dapat membuat pendidik di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dengan dunia kerja. Yang kedua, proses belajar mengajar dengan pemecahan masalah dapat membiasakan para siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil apabila menghadapi permasalahan di dalam lingkungan. Nah, selanjutnya ialah teknik pembelajaran yang terakhir, yaitu teknik pembelajaran inovatif. Teknik pembelajaran inovatif adalah kelompok-kelompok yang dibuat untuk menyederhanakan dan mengelompokkan ratusan pendekatan inovatif dan praktik yang baru menjanjikan yang saat ini mengisi landscape inovatif. Nah, kelompok-kelompok tersebut yaitu kelompok-kelompok pedagogik inovatif. Mungkin sebelumnya teman-teman sekalian sudah pernah mengetahui apa saja kelompok-kelompok daripada pedagogik. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada blended learning. Nah, blended learning ini yaitu pengorganisasian atau pengajaran serta pembelajaran di dalam dan di luar sekolah yang merestruktur strategi pembelajaran yang telah diterapkan untuk mendapatkan hasil lebih baik
dari pembelajaran yang biasanya. Pendekatan pedagogis ini memadukan pekerjaan peserta didik dan pengajaran untuk pemahaman, menyesuaikan urutannya, dan sangat mengandalkan sumber daya pembelajaran digital. Tujuannya adalah agar pengajar menjadi lebih menarik dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, yang kedua itu ada gamification ya. Gamification ini dibuat untuk menjadikan game dapat menarik minat peserta didik dan memfasilitasi pembelajaran bermain menempati tempat penting dalam pembelajaran peserta didik dan mendukung pengembangan intelektual, emosional, dan sosial. Yang ketiga adalah computational thinking, ya, di mana pengembangan pemecahan masalah ini melalui ilmu komputer. Pada klaster ini melihat masalah dengan cara yang dilakukan oleh komputer dan kemudian menggunakannya untuk memecahkan masalah tersebut. Teknik ini mencakup solusi perkiraan yang dimana pemrosesan paralel dan pemeriksaan model serta strategi pencarian. Elemen dasarnya adalah yang pertama itu ada logical reasoning atau menganalisis, yang kedua itu ada decomposition atau itu bisa disebut menjadi pemecah masalah, yang ketiga itu ada algoritma yang mendeskripsikan rutinitas dalam membuat langkah demi langkah, yang keempat itu ada abstraction yang melihat esensi masalah. Nah, yang keempat selanjutnya itu ada experiential learning, terjadi melalui pengalaman aktif, penyelidikan, dan refleksi. Pendekatan ini mencampurkan konten dan proses, mengurangi bimbingan, mendukung keterlibatan, memungkinkan koneksi dibuat antara pembelajaran dan lingkungan yang lebih luas, dan menghasilkan wawasan dari pengalaman. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan materi kami tentang teknik pembelajaran matematika dari kelompok 6. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan berkomentar di bawah ya.